Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah kita yang selalu menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian yang kita hadapi. Allah yang setia, yang dengan kasih dan kuasanya menolong kita, sehingga kita boleh berada seperti sekarang dan kembali bersekutu dalam ibadah minggu ini. Dalam rasa syukur kepadanya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Saudaraku, mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 3, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siap akan hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku penuh bersyukur, bersama bala sorga bermazmur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi-Mu. Kami yang percaya kepadamu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau
Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum Taurat yang pertama dan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 194 ayat 1 dan 3. Asirohan, oso gudang basan, kejayaan, alajihan basam dutan sirohan, usur gua. Kau ulur tanganmu, menuncur langkahku yang tersendang, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku uji susah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kudung Jemaat nomor 40 ayat 1. Ajai benar, haleluya.
Epistel yang ditetapkan pada minggu ini yang tertulis dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-hala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 4. Ikut dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayar, mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah minggu melalui kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur adalah sebuah kitab dari kesaksian orang-orang percaya. Bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kesetiaan Tuhan yang selalu membantu bangsanya, yang selalu ada di dalam umatnya. Apa yang mereka rasakan itu disampaikan oleh bangsa itu, oleh umat itu melalui lagu-lagu, melalui syair-syair yang dituliskan dalam kitab Mazmur. Oleh sebab itu,
kitab Mazmur ini digunakan oleh bangsa Israel sebagai buku nyanyian ketika mereka beribadah di Bait Allah. Bahkan kadang lagu-lagu itu mereka nyanyikan sambil diiringi oleh alat-alat musik yang lainnya. Melalui lagu-lagu itulah mereka menyatakan bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka dari segala mara bahaya, bahwa Tuhanlah yang setia untuk menolong mereka. Itu sebabnya hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji dan disembah di dalam kehidupan manusia. Jemaat yang terkasih, khotbah hari ini tertulis di dalam Mazmur 36. Di sini terutama di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan ada sampai 3 kali dikatakan tentang kesetiaan Tuhan. Khotbah hari ini berbicara tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Di dalam judul perikop pasal 36 ini diawali dengan sorotan terhadap isi hati orang fasik yang terus-menerus tidak takut akan Allah, buta iman, sesat, dan terjerat akan kefasikannya sendiri. Mereka mengabdikan diri pada kejahatan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Akibatnya, mereka terputus dari kasih setia Tuhan. Akibatnya, menjadi ancaman bagi mereka yang mencintai Tuhan dan yang hidup dalam ketulusan hati. Pemazmur atau yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat yang pertama, dia mengakui dalam pengalaman hidupnya sebagai orang percaya tentang campur tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah mau membiarkan umatnya walaupun menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Di dalam hidupnya, pemazmur bukan hanya mengalami kejahatan dari orang lain, tetapi di pihak lain, pemazmur atau Daud itu juga betul-betul merasakan, mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya dia merenungkan dan menjadikan ini sebuah puji-pujian sekaligus pengakuan percayanya. Berdasarkan kasih setia Tuhan inilah Daud menemukan pengharapan untuk berdoa, memohon perlindungan terhadap orang-orang fasik. Harus kita tahu dan kita imani, terdapat realitas kasih setia Tuhan yang mampu melampauinya. Dan ini dapat kita alami jika kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dalam hal ini, pemazmur mengajak para pembaca kitab Mazmur ini untuk menyadari betapa beruntungnya setiap orang yang hidup di dalam memilih Tuhan, Sang Pencipta dunia dan segala isinya ini. Serta kita harus yakin dan percaya bahwa yang memelihara kehidupan kita adalah Tuhan. Karena Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang setia dan kasih-Nya tidak terbatas. Kasih Tuhan itu selalu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, melalui firman ini kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kemenangan orang fasik hanyalah semu atau sementara. Hal ini menjadi teguran dan peringatan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan atau kecurangan dalam hidupnya. Sehebat apapun yang diperlihatkan oleh orang fasik itu hanyalah kemenangan semu yang tak bertahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi peringatan kepada orang benar supaya tidak jatuh dalam kesalahan karena iri dan kecewa kepada kemenangan orang fasik. Yang kedua, Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan pasti akan diperlihatkannya. Orang fasik pasti akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Jika bukan saat ini, pasti akan mendapatkan hukuman pada
kekekalan. Yang ketiga, kasih dan setia Tuhan kepada orang benar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang benar. Kasih-Nya adalah memberi minum orang dari sungai kesenangan, mengenyangkan umat-Nya dengan lemak di rumah-Nya. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-9. Ini menjadi kesaksian bahwa bersama dengan Tuhan, keadilan dan kebahagiaan yang sesungguhnya terjamin bagi mereka yang hidup dalam lindungan sayap-Nya, yang mau berserah dan mengikuti pimpinan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita menyerahkan diri kepada lindungan sayap Tuhan. Marilah kita mau digembalakan oleh Tuhan, dan biarlah terang dari Tuhan menjadi terang bagi kita, agar kita hidup di dalam kebenaran-Nya. Senantiasa berada dalam naungan kasih setia Tuhan, dan menjadi jaminan kemenangan dalam situasi sepelik apapun. Selamat berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, tetap Engkau setia, tetap kasih-Mu kami rasakan di dalam kehidupan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan di hari ini semakin menguatkan iman kami untuk tetap memuji, memuliakan hanya nama Tuhan saja. Tuhan kami Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat-Mu yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja. Biarlah senantiasa kasih dan kesetiaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online melalui kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk. Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, mulai dari anak-anak, kaum bapak, kaum ibu, lansia, bahkan setiap orang yang mungkin seorang diri di daerah perantauan. Engkau yang senantiasa menguatkan dan memampukan mereka di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa, biarlah Engkau senantiasa memberikan apa yang terbaik untuk seluruh jemaat, untuk seluruh orang percaya. Bahkan Tuhan, apa yang menjadi harapan, kerinduan bagi mereka, pada waktu-Mu Engkau boleh memberikannya. Begitu juga Tuhan, kami tidak lepas dari setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menemani, menuntun, dan mengiring-iring tiap langkah dan pekerjaan tangan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, segala aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan, tiap apapun yang kami lakukan, kami rencanakan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang terbaring remah di rumah mereka, yang dirawat di rumah sakit, Tuhan, meskipun kami tidak dapat menyebutkan secara satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib. Engkau memiliki kuasa untuk memberikan kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah pada waktunya Tuhan boleh memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka yang sakit, hingga mereka boleh melanjutkan kehidupannya. Banyak dosa kesalahan yang kami lakukan, kami mohon ampun. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih-Nya, ku
Kudus mencinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Puja kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Bapak, Ibu, dan jemaat seluruhnya, terimalah salam, sapaan dari kami. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Horas.